Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar dengan NIM 200107500018 dari kelas Pendidikan Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan nasionalisme di Indonesia. Video ini sebagai tugas pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun beberapa pertanyaan yang muncul mengenai tantangan nasionalisme di Indonesia akan dibahas pada slide berikut ini. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan atau chauvinisme, tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Pada dasarnya, nasionalisme yang muncul di berbagai negara mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan, mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Yang kedua, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara, individu, dan kelompok. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang keempat, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. Pertanyaan kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia dan sesama bangsa. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Pertanyaan ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Dalam praktiknya, transnasionalisme merujuk kepada peningkatan integrasi fungsi proses yang bersifat lintas batas atau lintas hubungan individu, kelompok, lembaga, dan mobilisasi di luar batas negara. Individu, kelompok, lembaga, dan negara berinteraksi dengan satu sama lain dalam ruang global baru. Tempat bersatunya kekhasan budaya dan politik suatu negara dengan aktivitas multitingkat dan multinasional. Transnasionalisme merupakan bagian dari proses globalisasi kapitalis. Konsep transnasionalisme mengacu pada serangkaian tautan dan interaksi antar manusia dan antar lembaga yang melintasi perbatasan negara bangsa. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Berikut ini cara memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme. Yang pertama, menyadari bahwa nasionalisme lahir dari adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, kemampuan mencintai bangsa dan negara. Yang ketiga, sebagai perekat kemajemukan. Dan yang keempat, menegaskan identitas bangsa Indonesia. Pertanyaan kelima yaitu, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Sistem kewarganegaraan ganda belum pantas ditetapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai dapat mempengaruhi kedaulatan dan dapat mengganggu pertahanan negara.
Sistem kewarganegaraan ganda juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan mudah menjual identitas untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan keenam, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat? Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa. Bangsa Indonesia hingga saat ini masih tegak berdiri dan bersatu karena adanya kesatuan rasa sebagai bangsa yang bersatu oleh seluruh elemen bangsa yang senantiasa terus terjalin antar generasi. Dalam kerangka inilah, seluruh elemen bangsa harus dapat lebih mengenal, memahami, menerapkan, serta turut menyebarluaskan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai dasar inilah yang menjadi landasan bagi kita dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera, sesuai cita-cita para pendiri bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, elemen-elemen yang mengikat kita harus tetap diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah tadi presentasi mengenai tantangan nasionalisme di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.